Masih ingat kondisi Yuvita yang sempat membuat banyak orang ikut menangis? Kini ada kabar yang membuat harapan kembali tumbuh. Menurut keterangan dokter, kondisi Yuvita terus menunjukkan perkembangan. Ia dikabarkan sudah mulai bisa berjalan dan masih menjalani perawatan di ruang khusus yang sangat steril. Semoga proses pemulihannya terus berjalan lancar. Menurut kalian, apa doa terbaik untuk Yuvita? Tulis di kolom komentar. Semoga operasi Yuvita berjalan dengan lancar. Yuvita bisa pulih kembali ya teman-teman. Ini teman-teman kondisi Yuvita sehabis operasi teman-teman. Masya Allah. Kita di sini para netizen Indonesia mohon doanya semoga operasi Yuvita lancar ya teman-teman. Ketika satu kasus membuat puluhan dokter turun tangan bersamaan, tentu ada sesuatu yang luar biasa di baliknya. Mengapa KDM tidak ingin mengambil risiko sedikit pun? Simak sampai akhir. Hari ini saya memperkenalkan buat saya. Ini di sini semuanya ada 52 ya, yang jadi tim kami. Nah, memang jadi isolasi pasien sebaiknya dari makanan memang hanya dari rumah sakit dan sudah gini kan ya kan namanya juga isolasi seperti dokter sudah tahu ya. Kalau makan sebelah mie ayam, batagor, cireng, bakso yang dari luar ada potensi kuman nggak? ada banyak Banyak ya. bahkan yang masuk ke ruangan pun sebaiknya bukan tamu saji dari rumah sakit tapi perawat yang khusus untuk masuk ke ruang isolasi Karena sangat merawat dan itu bisa. tempatnya juga terus di dalam ruangan harus ada microwave khusus dan dispenser khusus di ruangan. Makanya itu lebih baik sehat. Cuci tangan. Kita serius. Atlet siap kita serius turun Bapak. Sini Bu Dewan sini, pimpinan Komisi Kesehatan ini. Kenapa? Ini. Fitra, Bapak 1 tahun. Gimana perkembangannya sekarang? Alhamdulillah gimana? Sekarang lebih baik. Terus? Sudah lagi terapi jalan. Sudah bicara? Apa yang diceritakan? Saya mah nggak banyak bicara sih. Kalau saya Yang diceritakan apa? ya tentang itu aja penyiksaannya itu. Penyiksaan ya? Iya. Tapi perkembangan sudah bisa makan. Makan alhamdulillah. Apa kegemaran makannya? Kemarin minta apa? Tempe katanya. Tempe. Sudah boleh? Sudah. Sudah bisa minta nonton nggak? Kemarin kan tolong nyalain TV gitu. Pertanyaan saya masih tepat. Udah minta nonton. Kemarin saya kemasukan ke dalam. Saya tolong nyalain TV. Tapi bisa gimana ya? Kita lihat Mungkin gimana? ngedengar aja. Ngedengar. Tapi akangmu sama tetehnya sayang ya? Oh jelas. Oh jelas ya. Oh, suka ada cemburu nggak? Enggak saya mah. Oh enggak? Bebas saya mah. Oh bebas kan? Santai. Ini Ibu DPR RI, Komisi Kesehatan kan? Terus dari susu, tapi dokternya dokter gigi dia mah. Hah? Oh bukan dokter gigi. Nah sudut pandang kesehatannya gimana? Ya tentunya ini kan udah sangat-sangat berat ya. Jadi memang harus dari konstruksi semua. Dan kami kalau Bapak lihat sekarang kan gizinya juga kan, kalau itu mah gizi kurang apa? Sekarang kita diobatin gizinya baik per infus maupun makan. Sekarang makannya udah mulai bagus karena kemarin makannya jelek kita dari infus. Sekarang kita sudah mulai terapi karena kalau untuk nanti mulai untuk si mukanya itu badannya harus betul-betul sehat dan infeksi di sini hilang. Ya itu kan setiap bertengkar atau apa masalah apapun digebukin gitu. Dan tidak ada obatnya. Dan tidak ada obat. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang ini tersentuh oleh penderitaan mendalam yang dialami Yunita 29 tahun. Korban penyekapan dan penganiayaan sadis selama 3 tahun, sampai fisiknya hancur dan matanya buta permanen oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat 30 tahun.
Pengacara nyentrik ini mengaku tak kuasa menahan rasa iba ketika mengetahui permintaan pertama Yunita setelah berhasil lepas dari sekapan maut tersebut hanyalah semangkuk mie ayam. Hotman akan menyediakan jutaan bungkus mie ayam dalam bentuk uang. Klien Hotman yang beberapa tidak mau disebutkan namanya, para konglomerat dan para pengusaha, walau belum diminta, mereka sudah memberikan sumbangan. Kepada adik saya korban penganiayaan di Bandung, pasti kau akan dapat miliaran. Sekarang sudah terkumpul hampir 2,5 miliar. Kalau Hotman berusaha, pasti dapat, kata Hotman Paris. Kabar baik datang untuk Yupita Tri Rejeki. Alhamdulillah, menurut keterangan dari kakak kandungnya, kondisi Yupita kini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Alhamdulillah ya. Ia sudah mulai belajar berjalan kembali dan saat ini fokus menjalani proses pemulihan baik secara fisik maupun mental. Semoga setiap langkah kecil yang diambil hari ini menjadi awal menuju kesembuhan yang sempurna. Mari kita kirimkan doa dan dukungan agar Yupita diberi kekuatan, kesehatan, serta keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Teman kerja Yupita, teman korban sempat mengajak korban untuk melaporkan ke pihak berwajib. Namun korban menolak karena alasan tidak punya kekuatan. Pengakuan teman kerja Yupita, dan ini alasan Yupita kenapa nggak kabur. Kenapa alasan Yupita nggak mau kabur? Karena alasannya, setiap Taufik pergi, dikunci semua, dan Yupita diancam kalau dia berani kabur, keluarga Yupita akan dibunuh semua, teman-teman. Begitu, teman-teman. Kenapa Yupita itu nggak berani kabur? Karena udah diancam, teman-teman. Ini kalau Taufik nggak dibujuk Pak Dadang untuk menyerahkan diri, mungkin Yupita nggak akan bisa keluar dari sekapan Taufik, teman-teman. Sungguh kejam banget ya, teman-teman. Kejam banget, teman-teman. Mau kabur nggak bisa, semua motor punya Yupita disita semua, mungkin dijual atau gimana, supaya Yupita nggak bisa melarikan diri, teman-teman. Ini sungguh parah ya, teman-teman. Sungguh parah banget. Taufik sampai menyekap Yupita, sampai kayak gini wajahnya, teman-teman. Ini udah parah ya, teman-teman. Enaknya Taufik dihukum selamanya, seumur hidup, atau disiksa, teman-teman. Biar dia ngerasain gimana yang dia lakukan kepada Yupita seperti ini ya, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Hotman Paris menyindir Menteri HAM, Pak Pigai. Dia menyatakan kenapa Pak Pigai cuek. Dia belum ada andilnya untuk menangani kasus Yupita. Jadi menurut Hotman Paris, dia sudah ada galangan donasi senilai 2,5 miliar. 2 miliar 500 juta. Itu dana yang sudah terkumpul, sekarang sudah dibatasi oleh Hotman Paris. Jangan terlalu banyak. Kalau menurut dia, 2,5 miliar ini sudah cukup untuk Yupita untuk menuju masa depan. Terutama untuk pengobatan maupun operasi atau nanti apa. Yang penting Yupitanya sehatkan dulu. Yang pastinya uang sudah 2,5 miliar sudah di tangan Hotman Paris. Untuk yang menyumbang ini banyak, ada dari relasi-relasinya, bahkan ada yang dari kepala Batubara merupakan tetangganya, ada juga seorang bapak yang memang dari Bank Mayapada, Pak Thohir menyumbang 500 juta. Intinya ini semua relasi teman-teman Hotman Paris. Tanpa melihat wajah Hotman Paris, belum tentu juga orang mau menyumbang. Jadi inilah Pak Hotman Paris yang betul-betul memberikan suatu bantuan baik secara moral maupun materi yang dia kumpulkan bersama hingga uang ini sekarang sudah 2,5 miliar. Dan bagian itu juga kemungkinan dari uang Pak Hotman pribadi ya. Intinya 2,5 miliar itu sudah di tangan Pak Hotman Paris, nanti akan diberikan kepada Yupita saat dia pulang ke Indonesia. Oke, cukup sekian dulu. Yang pastinya kita bersyukur dikarenakan banyak yang simpati. Meskipun kalau menurut Bapak Hotman Paris, Menteri HAM kita Pak Pigai belum turun tangan. Belum ada sama sekali untuk bantuannya maupun simpatinya. Yang kita lihat sekarang banyaklah dari masyarakat biasa, terutama dari warga-warga dan juga dari para teman-teman
rekan-rekannya Hotman Paris dan juga dari para tim Polda maupun tim dari Jawa Barat, karena dia ini memang tinggalnya di sekitar Jawa Barat, terutama Yuvita sekarang dalam pengobatan dan secara gratis semuanya ditanggung negara, bahkan ini banyak sumbangan. Belum kasus Yuvita dan Taufik Hidayat ini udah jadi berita nasional gitu kan ya. Tapi ini ada aja ya yang pejabat kayak error gitu bikin pernyataannya pada kasus yang udah jelas-jelas ini kasus yang benar-benar memprihatinkan. Tapi ini nih ya, kata Ibu Priska dari Komnas Perempuan bukan kategori penyiksaan. Ini benar-benar error nih ya ini pernyataannya. Atau dia pengen merasakan bagaimana jenis penyiksaan. Ada lagi nih yang terbaru nih ya dari Menteri HAM. Bapak Pigay, halo yang terhormat nih ya. Dan ini banyak banget tuh di videonya berbicaranya bla 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 gitu masalah si Taufik ini. Bapak udah Pak, jangan Bapak ngomong lah Pak jadi ikut gelap. Kalau Bapak ngomong tuh jadi semuanya masalahnya gelap.